Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, jelang keberangkatan jamaah haji menuju embarkasi Surabaya yang akan dilakukan pada awal Juni mendatang, Kementerian Agama Kota Malang meminta kepada jamaah untuk mempersiapkan kondisi fisik. Persiapan tersebut menurut Kepala Kemenak Kota Malang, Muhtar Hazawawi, dapat dilakukan dengan rutin melakukan olahraga seperti jalan kaki setiap hari. Latihan fisik ini untuk mempersiapkan kondisi jamaah pada saat nanti sudah sampai di Mekah dan Madinah agar mereka kuat menjalani semua rangkaian ibadah haji. Saya yang penting jamaah haji semuanya siap secara administrasi, terutama yang berkaitan dengan pernak-pernik harap disiapkan mulai sekarang, bahkan kemarin-kemarin. Jangan abaikan, jangan sembrono, jangan kemudian menganggap remeh, karena biasanya kelemahan jamaah haji itu ditunda-tunda pada akhirnya kemudian kedandapan ya bahasanya, akhirnya banyak yang ketinggalan, tidak lengkap dan seterusnya. Itu saran-saran saya. Kemudian yang paling penting mulai sekarang itu menyiapkan kondisi fisik yang prima, latihan jalan agar supaya jantungnya lebih kuat, terbiasa, kaki lemas untuk jalan kaki dan pikiran menjadi fresh, jangan stres. Karena haji itu menurut catatan itu sesungguhnya Allah memerintahkan haji itu untuk senang. Pemirsa, banjirop yang melanda kawasan Pantura menjadi keprihatinan banyak pihak. Salah satu penyebabnya diduga karena beban kawasan Pantura sudah terlalu berat dengan aktivitas industri. Menurut Guru Besar Geofisika UB, Profesor Adi Susilo, tanah di kawasan Pantura mengalami penurunan karena beban bangunan industri dan penyedotan air tanah. Karena permukaan tanahnya dan juga penampang barriernya itu turun, maka menjadi turun itu lagi. Nah, dari situ terjadilah kerugian infrastruktur, kerugian ekonomi, sangat betul sekali, pabrik-pabrik nanti terkena, rel kereta api juga terhambat, itu teman-teman bagian ekonomi yang bisa menghitung seberapa besar. Nah, kalau kita sudah masuk begitu, solusinya bagaimana? Solusinya itu mestinya juga mulailah daerah-daerah utara itu jangan kesemuanya untuk objek ekonomi. Lingkungan perlu juga diperhatikan untuk apa? Untuk menghalangi rob itu masuk. Mangrove-mangrove mungkin perlu dibenahi. Mangrove-mangrove yang ada itu jangan dihabiskan untuk lahan pabrik misalkan. Karena memang mudah, memang baik lahan pabrik di dekatnya sana atau gudang di dekatnya laut itu enak karena nantinya akan tinggal mengangkut barangnya dibawa ke laut ataupun dibawa ke dekatnya stasiun yang ada di situ, juga dekatnya jalan raya, kan enak begitu. Tetapi kalau kita berpikir mengenai keberlanjutan, maka mestinya kita harus memperhatikan lingkungan. Lingkungan itu jangan semuanya untuk ekonomi. Memang untuk ekonomi bagus, tetapi perlu juga perhatikan lingkungannya agar tidak memberikan dampak negatif terhadap kita.
Pemirsa, wabah penyakit mulut dan kuku yang menyerang sapi menjadi dilema bagi para peternak. Dekan Fakultas Peternakan mengungkapkan bahwa bagi peternak, sapi merupakan aset ekonomi keseharian mereka yang saat wabah PMK ini mengalami penurunan produktivitas. Di sisi lain, peternak dengan keterbatasan modal harus mengeluarkan ongkos lebih dan dihantui ketakutan akan keselamatan ternaknya. Peternak itu memikirkan begini, peternak itu kan ya ibaratnya riskan terhadap untung rugi. Karena apa? Karena peternak itu ibaratnya adalah berkejar-kejaran antara input output. Kalau misalnya itu inputnya itu tidak mau masuk, kemudian outputnya juga tidak mau keluar, lah padahal modal sudah ditanamkan di situ. Modalnya peternak juga pas-pasan, mereka juga tidak punya anggunan, tidak punya reserve untuk modal. Nah ini kan menjadikan panik tentang masalah keamanannya. Kemudian itu adalah fenomena yang kedua. Fenomena yang ketiga adalah adanya suatu suatu fenomena sosial yang kemarin-kemarin itu terjadi karena kondisi panik, kemudian mereka menjual dengan harga yang murah. Harga yang murah, apalagi kalau ada sedikit informasi yang kurang pas, bahwa ini nanti akan tidak bisa dijual, harganya murah, akhirnya ada mungkin pelaku bisnis yang memanfaatkan. Pemirsa, disrupsi tidak hanya terjadi pada sektor teknologi, namun juga akan merambah pada dunia pertanian serta dunia pendidikan pertanian. Rektor UB yang juga guru besar Fakultas Pertanian, Profesor Nufil Hanani, menyatakan bahwa sekolah dan Fakultas Pertanian harus cepat berubah menghadapi perubahan. Saat ini sudah banyak kampus pertanian atau fakultas pertanian yang sudah merubah sesuai dengan kondisi. Nufil melihat perubahan minimal yang harus dilakukan adalah dengan mengubah kurikulum yang ada. Berubah walaupun secara bertahap gitu ya. Jadi perguruan tinggi di luar juga sudah mulai berubah. Paling jelek adalah kurikulumnya berubah. Ya, kurikulumnya berubah. Mungkin departemennya juga berubah. Begitu ya. Program studinya juga bertambah segala macamnya ya kan. Ya karena ke depan pertanian itu multifungsi. Ingat multifungsi. Salah satu di samping ada untuk makanan, untuk bahan baku industri, untuk lingkungan. Jangan lupa untuk juga untuk obat-obatan ya, farmasi segala macamnya harus berubah ke sana. Makanya bilang tadi ke depan arahnya ke bioindustri. Ya tidak hanya seperti sekarang itu. Pemirsa, transformasi sistem pangan global yang saat ini sudah mulai terjadi menjadi perhatian dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau Perhepi. Ketua Perhepi Profesor Bustanul Arifin mengatakan bahwa Perhepi sebagai perkumpulan ahli ekonomi berbasis pertanian merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi pemikiran untuk melindungi petani lokal. Ini kompleks tapi ke depan bakal terjadi dan sudah mulai terjadi sehingga kita perlu mewarnai dari transformasi itu. Kalau kita tidak mewarnai, kita menjadi korban, menjadi arus dari yang terjadi di global. Sekecil apapun kita perlu mewarnai, itu pertama. Nah, baru dari situ kita ambil angle yang pertanian supaya bagaimana meningkatkan produksi, produktivitas, memikirkan kesejahteraan petani. Karena kan sistem pangan terlalu luas, sangat luas. Mulai dari produksi, lingkungan, bahkan sampai kepada rantai nilai, sistem logistik gitu. Nah dari situ kita ambil, nggak mungkin semuanya sekaligus, kita ambil yang cukup strategis bagaimana kita meningkatkan peran pertanian dalam sistem yang sedang berubah itu. Jadi kira-kira gitu pemikirannya. Tadi sudah diawali oleh Pak Rudi, Pak Deputi Bappenas, barusan diperkuat oleh Pak Bayu dan Pak Rektor. Ke depan tantangannya sangat berat dan kita perlu berkontribusi sebagai Perhepi. Kontribusi kita apa? Dalam pemikiran ya, dalam saran kebijakan. Bahkan mungkin dalam yang lebih nyata dalam melakukan pendampingan
Pemirsa, pakar pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Bayu Krisnamurti, mengatakan sistem pangan yang ada dalam dunia global merupakan satu sistem yang kompleks karena melibatkan banyak pihak. Sistem ini lebih kompleks dari sistem agribisnis yang selama ini ada. Sistem pangan ini menurut saya adalah hal yang kita di Fakultas Pertanian, di Fakultas Ekonomi, di orang sosek, di orang agribisnis amat sangat perlu untuk mendalami dan kemudian juga mengkuliahkan, mendiskusikan sistem pangan ini. Ini saya ambil dari FAO saja yang paling netral. Jadi intinya kalau kita sebagian mungkin dari orang-orang agribisnis, sistem pangan itu melibatkan semua. Intinya di dalam pangan semuanya dilibatkan. Dimulai dari produksi, food production, food handling, storage, and processing. Ya. Terus kemudian ada food trade and marketing. Nah, di situ selesai biasanya sistem agribisnis. Kalau food system, dia masukkan consumer demand, food preparation, and preference. Jadi di dalam food system sampai ke gizi, nah itu kuncinya, ya. Dan semua ini 4 hal itu ujungnya tengah itu consumer diet and nutrition. Kinerja perusahaan teknologi yang belum semuanya membukukan keuntungan, menurut dosen administrasi bisnis via UB, Deta Fajri, tidak perlu dikhawatirkan. Namun dirinya memberikan syarat kondisi perusahaan tersebut yang tercermin dalam laporan keuangan menunjukkan kerah pertumbuhan pendapatan. Hanya kalau bicara dalam jangka panjang, relatif lebih baik. Tapi dengan catatan bahwa kalau kita melihat laporan keuangan mereka adalah laporan keuangan yang, ini bahasa saya, on the path to profitability. Gitu. On the path to profitability. Apa itu on the path to profitability? Berarti upline itu kalau laporan keuangan itu yang paling atas itu revenue, Pak, pendapatan. Upline-nya itu terus-menerus naik, gitu. Tapi expenses-nya atau operational expenses-nya itu cenderung stagnan. Kalau toh kemudian naik, maka kenaikannya tidak sama rasionya dengan kenaikan dari pendapatan. Gitu. Jadi once dia bisa naik pendapatannya jauh lebih tinggi dengan expenses atau growth expenses-nya yang juga kenaikannya itu stagnan, gitu ya. Nah itu dia tetap on the path to profitability meskipun bottom line-nya atau net profit-nya itu masih negatif. Gitu. Jadi kalau bagi investor kalau melihat emiten teknologi seharusnya ke depan peluangnya sangat besar, gitu. Cuma problemnya adalah investor ini harus melihat bahwa apakah emiten ini mampu menjaga path laporan keuangannya atau bukunya itu on the path to profitability. Pemirsa, pasar produk parfum untuk anak muda terus tumbuh dan menjadi peluang bisnis yang ditangkap oleh Maya dan Faisal, mahasiswa Departemen Manajemen FEBUB. Tangan dingin mahasiswa ini mampu meracik parfum dengan label olfaction dengan 8 varian. Maya menjelaskan bahwa mereka meracik parfum ini disesuaikan dengan karakter dan selera konsumen sehingga memiliki banyak pilihan. Dengan pilihan yang banyak, maka konsumen akan lebih mudah memilih yang sesuai dengan karakter mereka. Yang kami pasarkan atau yang kami jual adalah produk parfum, dan ini kami bekerja sama dengan para supplier. Di sini terkait prosesnya kami merancang produk ini itu secara bersama-sama, dan dari mulai penentuan bibit, terus presentasi alkohol, dari penentuan botol, dan desain-desain terkait mereknya. Yang membedakan antara parfum ini dengan parfum yang lain adalah kami menggunakan kemasan roll-on sehingga ini bisa langsung diimplementasikan, langsung dipakai, tidak perlu implementasi. Dan kita menggunakan kemasan 8 ml sehingga cocok untuk dibawa kemana aja. Dan ini terdiri dari 8 varian. Nah, itu bisa digunakan baik cowok ataupun cewek.
Boleh dijelaskan nggak variannya apa aja? Baik, di sini sudah tertera di banner kami ada 8 varian. Yang pertama Classy Man, yang kedua Classy Lady, yang ketiga Kimberlyn, yang keempat Pinky Blossom, Good Girl, Violet Secret, Gladiator, dan Cutie Baby. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.